Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobat sopter semuanya? Oke, di awal tahun 2025 Bab 415 sangat konyol. Tangan Zhao Fangquan yang memegang telepon berkeringat dan sedikit gemetar. Kata-kata terakhir Wright Mullen adalah kami, yang membuktikan bahwa ini bukanlah panggilan yang dibuatnya secara pribadi, melainkan mewakili komunitas tinju Amerika Selatan. Jika mereka memblokirnya, tidak akan ada tempat bagi Zhao Fangquan di Amerika Selatan. Panggilan telah ditutup. Zhao Fangquan menjatuhkan ponselnya dan duduk tak berdaya. Dapatkan kembali tempatmu, bahkan 5 master hebat seperti Wright Mullen dan lainnya gagal. Jadi apalagi yang bisa dia lakukan dengan Zhao Fangquan untuk melawan Chu Chen? Sudah berakhir. Mata Zhao Fangquan penuh dengan ketidakberdayaan dan keputusasaan. Kita tidak bisa kembali. Zhao Fangquan tahu betul bahwa Wright Mullen dan yang lainnya tidak mungkin berpikir bahwa dia bisa mendapatkan kembali situasi komunitas tinju Amerika Selatan. Komunitas tinju Amerika punya masalah seperti itu. Ini sangat bodoh. Dan seseorang harus mengambil tanggung jawab. Terus terang, Zhao Fangquan akan menanggung kesalahannya. Bagaimana jika kita tidak bisa kembali? Kita harus kembali. Zhao Tianhao hampir menangis. Paman, asal-usul kita ada di Amerika Selatan. Bagaimana mereka bisa menolak kita untuk kembali? Zhao Fangquan memiliki wajah cemberut dan mengerutkan kening. Mobil mereka sudah diparkir di tempat parkir bandara. Dan jika bukan karena panggilan Wright Mullen, mereka pasti sudah memasuki terminal sekarang. Namun kini, telepon dari Wright Mullen terputus. Bagaimana kalau kita langsung kembali dan meminta maaf kepada mereka lagi? Zhao Tianhao mengertakkan gigi dan berkata, "Jika kamu tidak menginginkan nyawamu, kembalilah." Zhao Fangquan melirik Zhao Tianhao, dan Zhao Tianhao tiba-tiba bergidik. Sejak Wright Mullen membuat panggilan ini, tidak mungkin dia setuju untuk membiarkan mereka kembali seperti ini. Jika Anda tidak mematuhi keinginan Let Malen, meskipun Anda kembali, Anda akan dikutuk. Ekspresi Zhao Tianhao berangsur-angsur menjadi putus asa. Selama pertempuran di bandara, dia menyaksikan kekalahan 5 ahli teratas oleh Nangong Yun dan mengetahui betapa menakutkannya Nangong Yun. Di dalam mobil, suasana hening, semua orang terdiam, tetapi panggilan telepon dari Wright Mullen memutus semua rute pelarian mereka. Jika mereka tidak dapat memenuhi persyaratan Letter Mullen, mustahil bagi mereka untuk kembali, dan kembali adalah jalan buntu. Hanya ada 2 cara di depan kita sekarang. Zhao Fangquan tampak tertekan dan tidak berdaya, dan berkata dengan suara rendah, "Pertama, ambil risiko bahaya dan segera kembali. Tapi saya memperkirakan akan ada jalan keluar yang sempit dari kematian. Kedua, tinggallah di Tiongkok. Jika Anda tetap berpegang pada ekor Anda dan menelan amarah Anda tidak akan pernah bisa mengangkat kepala Anda." Tubuh Zhao Tianhao sedikit gemetar, ekspresinya penuh keengganan. "Apakah tidak ada cara lain, Paman? Kami..." Zhao Fangquan mengerutkan keningnya dengan erat. Waktu yang lama, Zhao Fangquan menggelengkan kepalanya tak berdaya. Kekuatan Nangong Yun luar biasa. Apa yang bisa kita gunakan untuk melawannya? Tampak putus asa. Bagaimana Chu Chen bisa memiliki guru abadi? Zhao Tianhao mengertakkan gigi. Apakah dia menyelamatkan galaksi di kehidupan sebelumnya?
Jika bukan karena wanita aneh ini, akan mudah bagi kita untuk berurusan dengan Chu Chen. Seorang anggota delegasi Amerika Selatan menghela nafas. Mendengar ini, murid Zhao Tianhao tiba-tiba menyusut, dan setelah beberapa saat, dia berkata dengan suara keras, "Paman, saya memikirkan cara." Katakan, Zhao Fangquan tidak menaruh banyak harapan. Zhao Tianhao mengucapkan kata demi kata, berdiri dan tantang Chu Chen. Mobil tiba-tiba menjadi sunyi. Zhao Fangquan melihat lebih dekat apa yang dimaksud Zhao Tianhao secara harfiah. Maksudmu menghindari Nangong Yun, menantang Chu Chen, dan memaksa Chu Chen bertarung? Ya, Chu Chen adalah fokus dari seluruh masalah. Selama paman mengalahkan Chu Chen, itu akan membawa bau mulut ke dunia tinju Amerika Selatan. Mata Zhao Tianhao menjadi semakin cerah. Dalam hal kekuatan, bahkan 10 Chu Chen bukanlah paman selama kita menemukan cara untuk memaksa Chu Chen dan paman bertarung. Hasilnya pasti akan memuaskan Tuan Malun dan yang lainnya. Kamu benar. Tapi, Zhao Fangquan bersemangat sejenak, lalu menggelengkan kepalanya. Chu Chen tahu dia bukan lawanku. Bagaimana dia bisa menerima tantangan itu? Zhao Tianhao berpikir sejenak dan berkata dengan suara yang dalam, "Kita telah mencapai titik ini hari ini karena penindasan opini publik. Dalam hal ini, mengapa kita tidak menggunakan kekuatan ini untuk menjadi senjata kita dan menyerang Chu Chen? Ceritakan padaku tentang hal itu." Beberapa orang di dalam mobil memandang Zhao Tianhao. Zhao Tianhao kemudian berkata, "Guru Chu Chen dijuluki Dewi Seni Bela Diri Tiongkok kuno dalam semalam, dan Chu Chen, sebagai muridnya, secara alami menarik banyak perhatian dan dihormati oleh orang lain. Sekarang kalangan tinju di seluruh dunia memuji Kung Tiongkok Fu, meremehkan kemampuan bertarung Amerika Selatan. Jika saat ini paman kamu masih berani berdiri, mewakili keterampilan bertarung Amerika Selatan, dan menantang kungfu Tiongkok, pasti akan menarik perhatian." Dalam pernyataan tantangan, saya ingin menekankan bahwa Tuan Malun adalah yang lebih tua dari Anda. Oleh karena itu, yang ingin Anda tantang juga adalah generasi berikutnya dari Nangong Yun, dan Anda akan menuding langsung ke Chu Chen. Mendengus, pada saat yang sama, kamu diam-diam menyewa angkatan laut mengipasi api dan mendorong Chu Chen ke garis depan. Pada saat itu, jika Chu Chen menerima tantangan tersebut, maka paman saya dapat mengajarinya bagaimana berperilaku terbuka dan membuktikan reputasinya dalam keterampilan bertarung Amerika Selatan. Sebaliknya, jika Chu Chen tidak berani menerima tantangan tersebut, di bawah serangan opini publik, keterampilan bertarung Amerika Selatan juga bisa kami merasa bangga dan bangga. Jadi apapun pilihan yang kami buat, kami dapat memenuhi permintaan Guru Mullen dan memulihkan situasi komunitas tinju Amerika Selatan. Mata Zhao Tianhao bersinar, dan saat pikirannya menjadi lebih ramping, dia merasa metode ini semakin berhasil. Ini juga merupakan kesempatan terakhir mereka. Setelah beberapa orang di dalam mobil mempertimbangkannya sejenak, mata mereka pun berbinar. Itu saja, manfaatkan sepenuhnya kekuatan opini publik yang sedang bergejolak saat ini, dan pada gilirannya berikan pukulan pada Chu Chen. Zhao Fangquan menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan tajam, "Ayo pergi ke terminal." Mendengar ini, Zhao Tianhao tertegun sejenak dan memandang Zhao Fangquan. "Wartawan dari seluruh Yancheng sedang mencari kami." Zhao Fangquan mencibir,
Saya yakin akan ada banyak reporter yang menunggu di terminal bandara sekarang. Kami muncul langsung di bandara dan dicegat oleh reporter. Akhirnya, ketika di depan dari reporter media, kami mengeluarkan deklarasi perang untuk menunjukkan kebanggaan komunitas tinju Amerika Selatan. Ya, awalnya kami ingin pulang dengan sikap low profile. Tapi mereka tidak mengizinkannya. Seorang perwakilan Amerika Selatan juga tertawa. Benar saja, selalu ada lebih banyak solusi daripada kesulitan. Setelah mereka menemukan solusinya, mereka merasa jauh lebih rileks. 5 menit kemudian, Zhao Fangquan dan rombongannya muncul di depan gedung terminal di Bandara Yangcheng. Itu Tuan Zhao. Zhao Fangquan benar-benar ingin melarikan diri. Tuan Zhao, bolehkah saya mewawancarai Anda? Seperti yang diharapkan Zhao Fangquan, wartawan dari media mengepung Zhao Fangquan dan kelompoknya seperti tentara sihir yang turun dari surga. Beri jalan, apa yang kamu lakukan? Zhao Tianhao berdiri di depan, mengerutkan kening. Apa pendapatmu tentang 5 master Amerika Selatan yang kalah dari Dewi Kungfu Tiongkok, Nangong Yun? Bukankah seni bela diri Amerika Selatan jauh kalah dengan Kungfu Tiongkok? Tuan Zhao, bisakah Anda secara pribadi mengakui fakta ini? Mendengar ini, Zhao Fangquan akhirnya berhenti, berbalik, melirik ke banyak reporter media, dan kemudian berkata kata demi kata, siapa bilang keterampilan bertarung Amerika Selatan tidak sebaik Kungfu Tiongkok? Itu sungguh konyol dan sangat konyol. Bab 416. Sampai jumpa atau pergi malam menyelimuti kota Zen dan lampu neon menyala. Di lobi villa keluarga Song, Chu Chen dan yang lainnya sedang minum teh. Song Qiu memandang Chu Chen dari waktu ke waktu dan melihat bahwa Chu Chen tampak tenang. Song Qiu tidak dapat menahan rasa penasarannya dan akhirnya tidak dapat menahan diri untuk bertanya, "Kakak ipar, tunggu apa lagi? Apakah kamu saya memikirkan sesuatu?" Hanya ada satu cara. Chu Chen menyesap tehnya dan berkata, "Terima tantangan Zhao Fangquan." Song Qiu tertegun, menatap Chu Chen, dan berkata, "Ini tidak seperti telur menyentuh batu." Beberapa orang memandang Song Qiu. "Xiao Qiu, bagaimana kamu bisa mendorong ambisi orang lain dan menghancurkan prestisemu sendiri?" tegur Su Yuexian. Song Qiu terbatuk dengan canggung. Apa yang dia katakan itu benar. Song Qiu tanpa sadar menatap Nangong Yun, melihat bahwa Nangong Yun tidak terlihat terkejut sama sekali. Dia langsung mengerti dan matanya tiba-tiba berbinar. "Saya mengerti, sisi baiknya, saudara ipar itu menerima tantangan Zhao Fangquan." Diam-diam, saudari peri mengambil tindakan. Wajah Song Qiu menunjukkan senyuman penuh arti. Chu Chen tertegun sejenak. Dia tidak tahu bahwa Song Qiu telah sepenuhnya memahami seluruh proses tantangan saat ini. Seorang reporter keluar dan berkata dia ingin mewawancarai tuan ketiga. Saat itu, seorang penjaga keamanan masuk. Mendengar ini, Song Xieyang mengerutkan kening dan melambaikan tangannya. "Hentikan mereka, kami tidak akan menerima wawancara." Penjaga keamanan ragu-ragu untuk berbicara. Reporter macam apa yang datang dari luar? Chu Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya. "Mereka mengaku dari Yangcheng Evening News." Penjaga keamanan buru-buru berbicara lagi. "Saya baru saja memeriksa ide mereka di pintu, dan mereka berkata," penjaga keamanan itu ragu-ragu sejenak,
tetapi mengatakan yang sebenarnya. Mereka tahu bahwa persaingan kali ini tidak adil. Jadi saya berharap dapat melaporkan kebenaran melalui wawancara dan mencoba membalikkan opini publik dan menyelesaikan masalah ini untuk paman ketiga. Yangcheng Evening News, Song Qiu memandang Chu Chen dan berkata, "Saya telah membaca laporan Yangcheng Evening News mengenai pertempuran antara saudara peri di bandara. Ilustrasi dalam laporan Yangcheng Evening News telah menjadi populer semuanya melalui internet. Mereka memang dia telah berada di pihak kita sejak awal, atau dengan kata lain, di pihak Kung Fu Tiongkok." "Ayah, mengapa tidak membiarkan mereka masuk?" kata Chu Chen. Senyuman muncul di wajah Song Sieyang. "Oke, Xiao Qiu. Keluarlah dan bawa para tamu masuk." Song Sieyang cukup senang di hatinya. Dalam keluarga Song saat ini, meskipun dia masih menjadi kepala keluarga, semuanya berpusat pada Chu Chen. Pamannya Chu Chen bisa saja memutuskan untuk membiarkan wartawan masuk sekarang, tetapi dia harus meminta izinnya wajah yang cukup. Song Sieyang memandang Chu Chen, dan ayah mertuanya memandang menantu laki-lakinya. Segera, Song Qiu masuk dengan seorang reporter dari Yangcheng Evening News. Zhong Dingying dan Zhang Zhen juga menemukan keluarga Song dengan niat untuk mencobanya. Tanpa diduga, Chu Chen sebenarnya setuju untuk diwawancarai. "Anda tahu, sejak Zhao Fangquan mengeluarkan tantangan di bandara, seluruh jaringan menunggu jawaban Chu Chen. Wartawan dari media besar juga diberangkatkan, tetapi tidak ada yang bisa mendapatkan informasi apapun." "Halo, Tuan Chu." Zhang Zhen baru saja masuk ke aula dan segera berjalan cepat. "Saya seorang reporter dari Yangcheng Evening News, Zhang Zhen." Zhong Dingying juga berinisiatif memperkenalkan dirinya. "Nama saya Zhong Dingying." "Silakan duduk." Chu Chen berdiri, berjabat tangan dengan mereka berdua, lalu memberi isyarat untuk duduk. Su Yuexian menuangkan teh untuk kedua reporter itu. "Saya benar-benar minta maaf mengganggu Anda selarut ini," Zhang Zhen berkata. Setelah beberapa kata sopan, Zhang Zhen berkata dengan suara yang dalam, mengenai tantangan Zhao Fangquan di bandara dan diskusi panas yang disebabkan oleh seluruh internet. Kami mulai memeriksa banyak informasi. Pertama-tama, dalam hal usia, Zhao Fangquan berusia 45 tahun ini. Dia berada di puncak pertarungan. Dia telah memenangkan banyak penghargaan di dunia tinju Amerika Selatan. Anda tahu, inilah yang kami temukan tentang kehidupan Zhao Fangquan di Amerika Selatan selama bertahun-tahun, dan bahkan penghargaan yang dimenangkan oleh komunitas tinju internasional. Zhang Zhen menyerahkan informasi tersebut kepada Chu Chen dan kemudian berkata, "Zhao Fangquan, seorang master tinju terkenal dengan reputasi global, menantang Anda sebagai rekan Anda. Ini hanyalah tantangan yang tidak adil. Berita malam Yangcheng kami, saya akan mencantumkan datanya secara rinci dan mengkritik Zhao Fangquan di terbitan terbaru. Di sini, saya juga ingin mengumpulkan informasi tentang Guru Chu dan mendengarkan pemikiran Guru Chu. Kami pasti tidak akan membiarkan Zhao Fangquan berhasil." Zhong Dingying berkata, "Saya juga percaya bahwa sebagian besar netizen rasional." Chu Chen melirik informasi yang diserahkan oleh Zhang Zhen dengan senyuman di wajahnya. "Sebenarnya, saya baru saja akan menanggapi tantangan Zhao Fangquan. Kebetulan Anda ada di sini malam ini, jadi saya akan menggunakan Yangcheng Evening News untuk berbicara." Mendengar ini, hati Zhong Dingying dan kedua pria itu menjadi cerah.
dan mereka menatap Chu Chen dengan saksama. Chu Chen tampak tenang dan berkata perlahan, "Saya menerima tantangan Zhao Fangquan. Sampai jumpa di Weiyang Boxing Gym pukul 7 besok malam." Zhong Dingying dan Zhang Zhen sama-sama tercengang. Waktu yang lama, Zhang Zhen tersadar dengan kaget. "Tuan Chu, apakah Anda mendengarnya dengan benar?" "Itulah yang saya maksud." Chu Chen tersenyum dan meletakkan informasi yang dibawa oleh Zhang Zhen di atas meja. Penjelasan atas pendekatan agresif Zhao Fangquan tidak ada artinya. Cara terbaik untuk merespons adalah dengan mengikuti dia. Saya ingin memutuskan hasilnya di arena. Tapi, Zhong Dingying mau tidak mau bertanya dengan ragu, "Tuan Chu, seberapa yakin Anda tentang ini?" "Kalau begitu kita baru bisa mengetahuinya besok malam." Chu Chen tersenyum lembut, "Kamu hanya perlu merespons sesuai keinginanku." Zhang Zhen dan Zhong Dingying saling berpandangan. Mata mereka berdua masih khawatir. Ketika Chu Chen melihat pemandangan ini, ada sedikit apresiasi di matanya. Tanggapannya pasti ingin didengar oleh reporter media manapun. Ini setara dengan bom nuklir yang dilemparkan ke dalam badai ini, yang dapat meledakkan seluruh jaringan dalam sekejap. Tapi mereka sebenarnya khawatir apakah Chu Chen bisa menang. "Jangan khawatir," Song Qiu berkata dengan keras saat ini. "Zhao Fangquan hanyalah manusia biasa. Kakak iparku sama sekali tidak menganggapnya serius." Murid Zhang Zhen tiba-tiba menyusut, tetapi dia melihat ke arah Nangong Yun dari sudut matanya. Melihat bahwa Nangong Yun tampak tenang dan tenang saat ini, Zhang Zhen tiba-tiba merasa bersemangat dan bersemangat dari lubuk hatinya. Jika Chu Chen benar-benar dapat mengalahkan Zhao Fangquan secara langsung, tidak ada keraguan bahwa itu akan menjadi pertarungan yang akan sepenuhnya mengukuhkan status kungfu Tiongkok di dunia tinju dunia. Setelah keluar dari keluarga Song, Zhong Dingying masih merasa seperti berada dalam mimpi. Mereka menyiapkan sejumlah besar informasi, terutama untuk membela Chu Chen dan menghindari pertempuran ini. Tapi hasilnya, Chu Chen menerima tantangan itu. "Saudara Zhang, maka informasi yang kami siapkan tidak ada gunanya." "Tidak. Materi ini juga harus disiapkan." Zhang Zhen tidak sabar untuk kembali ke kantor surat kabar dan berkata dengan lantang, "Kami ingin semua orang melihat perbedaan yang kuat dalam kualifikasi antara kedua pihak, dan memberitahu seluruh jaringan bahwa buku ini adalah pertarungan yang tidak adil." Tetapi Chu Chen masih menerima tantangannya. Chu Chen di sini untuk membela kejayaan kungfu Tiongkok. Zhong Dingying mengangguk dengan berat saat Zhang Zhen dan Zhong Dingying bergegas kembali ke kantor surat kabar. Topik tagar Chu Chen Cowardelia Samos tiba-tiba menjadi topik pencarian hangat. Ada banyak kutukan. Juara Lion King yang baru. Bukankah Chu Chen mengalahkan Zhao Fangquan dan memenangkan kejuaraan Lion King? Bagaimana mungkin dia bahkan tidak berani kentut saat menghadapi tantangan Zhao Fangquan? Saya telah menunggu selama sehari dan belum melihat berita apapun tentang tanggapan Chu Chen. Saya sangat kecewa. Chu Chen telah kehilangan wajah kungfu Tiongkok. Saya memang melihat beberapa tautan yang ditanggapi oleh Chu Chen. Tetapi ketika saya mengkliknya, saya melihat dealer seksi yang membagikan kartu secara online. Zhao Fangquan pernah berkata bahwa kejuaraan Raja Singa Chu Chen memiliki cerita mendalam. Mungkinkah? Apakah ini langkah nyata? Badai baru akan datang.
Terjadi diskusi hangat di semua platform utama. Seiring berjalannya waktu, netizen generasi ini lambat laun kehilangan kesabaran dan mulai mengumpat. Tentu saja, jika ada yang mengamati dengan cermat, mereka akan menemukan banyak trompet yang berkumandang di setiap platform, membuat ritme menjadi gila-gilaan. Angkatan laut sedang keluar. Di hotel, Zhao Tianhao melihat ponselnya dan menyegarkan beberapa halaman web dengan senyuman di wajahnya. Uang ini dibelanjakan dengan baik. Sekarang seluruh internet memarahi Chu Chen. Zhao Fangquan juga terlihat cukup bangga. Saya tidak menyangka situasinya akan berbalik. Baru saja, Guru Malun sepenuhnya menegaskan pendekatan kami melalui telepon. Jika Chu Chen tidak menjawab setelah malam ini, kami dapat kembali ke selatan Amerika secara terbuka. Zhao Tianhao tampak sangat bersemangat dan mengangguk dengan berat. Bang bang bang, tiba-tiba terdengar ketukan keras di pintu. Siapa itu? Zhao Tianhao mengerutkan kening dan berdiri, bel pintu juga tidak berbunyi. Zhao Tianhao berjalan mendekat dan membuka pintu. Seorang perwakilan dari Amerika Selatan berbicara dengan tergesa-gesa. Lihat situs resmi Yangcheng Evening News. Chu Chen merespons. Begitu dia selesai berbicara, pupil mata Zhao Tianhao sedikit menyusut. Setelah beberapa saat, dia tertawa terbahak-bahak. Saat dia berjalan kembali, dia mengeluarkan ponselnya dan berkata dengan acuh tak acuh. Dia baru saja menjawab. Apa masalahnya? Saya kira itu adalah masalah besar. Dia melontarkan banyak pernyataan marah dan mengibarkan bendera ketidakadilan. Tapi sekarang, siapa yang peduli apakah pertarungan ini adil atau tidak? Suara Zhao Tianhao berhenti tiba-tiba. Dia telah membuka situs resmi Yangcheng Evening News, dan senyuman di wajahnya tiba-tiba mengeras. Di situs resminya, pada posisi paling mencolok, judulnya sederhana dan ringkas. Chu Chen menjawab tantangan, sampai jumpa di sana jam 7 besok malam. Satu batu menimbulkan ribuan gelombang. Sebuah kalimat dari Yangcheng Evening News langsung memusnahkan troll hitam yang aktif di seluruh internet. Setelah hening beberapa saat, badai opini publik kembali muncul. Tuan Chu merespons, periksa situs resmi Yangcheng Evening News. Saya tahu Chu Chen tidak akan pernah mengecewakan saya. Sampai jumpa di sana. Saya telah memutuskan untuk pergi ke sasana tinju Weiyang dan menunggu di pintu masuk. Jika tidak, saya pasti tidak akan bisa masuk besok. Saudara-saudara, bentuklah tim dan dukung Tuan Chu. Saya membaca dengan cermat konten yang diberitakan di situs resmi Yangcheng Evening News. Ternyata Zhao Fangquan memiliki latar belakang yang begitu besar. Dia terkenal di dunia tinju Amerika Selatan lebih dari 10 tahun yang lalu. Saat dia debut, Chu Chen bahkan belum lahir. Pantas saja Yangcheng Evening News mengatakan ini pertarungan yang benar-benar tidak adil. Tapi meski begitu, Chu Chen tetap menerima tantangannya. Bagus sekali untuk Chu Chen. Aku juga melihatnya. Tidak masalah. Selama Chu Chen berusaha sekuat tenaga, bahkan jika dia kalah, aku akan mendukungnya. Chu Chen akan menang. Malam ini, badai melanda seluruh jaringan, dan banyak orang yang begitu gembira hingga mereka begadang sepanjang malam. Di dalam hotel, Zhao Tianhao dan Zhao Fangquan saling memandang. Paman, apakah menurutmu Chu Chen punya konspirasi? Zhao Fangquan juga mengerutkan kening.
Dia juga tidak percaya bahwa Chu Chen berani menjawab tantangan itu secara langsung. Hampir 1 jam telah berlalu, Chu Chen belum membantah laporan Yangzheng Evening News, yang menunjukkan bahwa memang inilah yang dimaksud Chu Chen. Dia menanggapi tantangan saya melalui Yangzheng Evening News. Zhao Fangquan mencibir, karena dia menginginkannya. Bunuh diri sayang sekali, sampai jumpa besok malam. Karena itu, Zhao Fangquan mengeluarkan ponselnya dan menghubungi nomor Wei Qiugen. Tuan Zhao, pernahkah Anda melihat tanggapan Chu Chen? Wei Qiugen segera berkata, apa ide Chu Chen? Di arena besok, harus ada jarak setidaknya 5 meter antara penonton dan arena. Zhao Fangquan berkata dengan sungguh-sungguh, saya curiga Nangong Yun sedang bersiap untuk membantu Chu Chen secara diam-diam. Selain itu, atur beberapa kamera lagi. Jika kita menangkap gerakan apapun dari Nangong Yun, kita dapat mendiskreditkan Chu Chen. Bersambung.